Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi cekrek, bagaimana nih kabarnya? Tetap sehat dan semangat untuk belajar kan? Kali ini ketemu dengan saya Ustadz Awan yang akan membimbing kalian di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Generasi cekrek yang luar biasa, pernahkah kalian melakukan percobaan? Tentunya sudah ya. Misalnya melakukan percobaan pengetesan pada tegangan baterai bekas yang dijemur ya. Oke, generasi cekrek, kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan pengertian, fungsi, dan ciri-ciri umum teks laporan percobaan. Untuk selanjutnya, yuk kita perhatikan video berikut ini. Dalang pelok. Ya, selesai dan selesai. Kali ini alat yang saya ciptakan akan berguna untuk otak pelo. Apa sekarang udah boleh masuk, Om? Iya boleh, tapi jangan pegang. Harus berapa kali Om kasih tahu kalau Om gak suka alat yang Om punya itu dipegang, tau gak? Ih, medit banget sih. BTW, sepertinya alat ini keren. Ini adalah alat teleportasi. Wah, alat transportasi. Teleportasi? Apa gunanya alat ini, Om? Alat ini bisa memindahkan seseorang ke tempat yang diinginkannya hanya dalam sekejap mata. Dan ini bisa menjadi solusi dari kemacetan kota kita. Wah, coba. Dalang pelok, dalang pelok, dalang pelok, dalang pelok. Nah, generasi cekrek, Om Gepeng tadi sedang melakukan percobaan ya. Tapi Om Gepeng meminta bantuan nih untuk membuat teks laporan percobaan agar penelitiannya nanti bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Yuk kita bantu. Caranya bagaimana ya? Sebelum membuat teks laporannya, tentunya kita harus tahu dulu dong pengertian, fungsi, dan ciri-ciri umum dari teks laporan percobaan. Nah, apa ya pengertian teks laporan percobaan? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan secara baik berupa lisan atau tulisan yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya, kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Wah, penjelasannya sangat jelas ya. Terus apa fungsi dari teks laporan percobaan? Yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Misalnya, kalian ingin mengetahui kandungan nutrisi dari sebuah susu kedelai, maka kalian tinggal mencari saja teks laporan percobaan yang dilakukan oleh orang lain. Lalu yang kedua, sebagai bukti bahwa kita sudah benar-benar melakukan percobaan. Selain sebagai bukti, tentunya kita tidak mau kan teks laporan yang sudah kita buat hilang begitu saja. Untuk itu, fungsi yang ketiga adalah dokumentasi agar teks tersebut tidak hilang dan bisa digunakan setiap saat. Yang keempat, sebagai pemecahan masalah. Kok bisa ya? Nah, misalnya kalian suka makan somai. Kalian setiap hari makan somai. Nah, di berita ternyata banyak yang mengatakan bahwa somai mengandung boraks. Nah, untuk membuktikan berita tersebut, maka kita melakukan percobaan. Nah, disinilah fungsi teks laporan ini untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima, sebagai pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan percobaan. Misalnya, di mata pelajaran IPA, kalian diminta untuk melakukan percobaan pengetesan voltase pada baterai bekas sebelum dan sesudah dijemur. Dan diminta teks laporan percobaannya untuk dinilai. Wih, kita sudah paham ya tentang pengertian dan fungsi teks laporan percobaan. Mudah bukan? Baik, lalu bagaimana ya ciri-cirinya?
Ciri-ciri teks laporan percobaan meliputi tangkap objek. Apa itu tangkap objek? Ta diambil dari kata fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Coba bandingkan kedua kalimat di samping. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kalimat yang kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Mana ya yang kalimat fakta dan kalimat bukan fakta? Kita bahas kalimat pertama bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena penggunaan kata sekitar. Sedangkan kalimat yang kedua berupa fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Ciri yang kedua adalah lengkap. Diambil dari kata lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan ya generasi cekrek. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Terakhir adalah objek. Diambil dari kata objektif. Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga bahwa jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan pengujian, hasil tidak sesuai dengan dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar mengenai teks laporan percobaan yang mencakup pengertian, fungsi, dan ciri-ciri umumnya. Untuk ciri-ciri kebahasaan dan struktur serta langkah-langkah penyusunan teks laporan percobaan, kita akan bahas di video berikutnya. Kita akhiri ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih generasi cekrek. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga ibadah, dan bantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.